Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Bab 3061 sampai bab 3062. Murongyan duduk di sebelah Ye Chong, dengan dua kaki putih besarnya meringkuk di sofa, dan kaki putih halusnya terlihat di luar sofa, terlihat sangat malas. "Tuan Ye, apa rencana Anda? Tolong beritahu saya," tanya Murongyan. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Biarkan pihak lain membayar sendiri uangnya." "Apa?" Murongyan menggelengkan kepalanya. "Ini tidak mungkin, pihak lain bukan orang baik, mereka nakal." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, ya, aku punya caraku sendiri." "Apakah ini mungkin?" Murongyan memandang Ye Chong dengan ragu. Bertanya-tanya jenis obat apa yang dia jual di labu. Ye Chong berkata, "Apakah kamu masih percaya padaku?" Murongyan mengangguk, "Itu benar, saya tidak bisa membayangkan kekuatan Tuan Ye." Setelah itu, keduanya mengobrol tentang Jade Vein sebentar. Detail spesifiknya, baru setelah Murongyan menguap beberapa kali barulah dia siap untuk tidur. Murongyan membawa Ye Chong ke sebelah kamar tidurnya. "Tuan Ye, Anda bisa tidur di kamar ini malam ini. Kamar lainnya belum dirapikan." Murongyan menjulurkan lidahnya. Ye Chong mengangguk. Saat dia hendak masuk ke dalam pintu, tiba-tiba seekor kucing putih kecil keluar dari tangga. "Kiki, jangan main-main," kata Murongyan. Kucing putih kecil mengeong pada Ye Chong lalu lari. Ye Chong tersenyum dan tidak peduli. Dia mengucapkan selamat malam kepada Murongyan, lalu membuka pintu dan masuk ke kamarnya. Murongyan melihatnya dan kemudian berjalan kembali ke kamarnya. Ye Chong masuk ke kamar. Kamar itu jelas sudah dibersihkan, dan tempat tidurnya telah diganti dengan spray dan tempat tidur baru yang kering. Ye Chong mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur. Jendela di samping tempat tidur tidak memiliki tirai, dan melalui jendela, langit malam yang hitam bisa terlihat. Di langit malam, bintang-bintang berkelap-kelip, dan bulan yang terang tampak seperti piringan perak. Langit cerah, bahkan bintik hitam di bulan pun bisa terlihat jelas. Ye Chong menyandarkan kepalanya di tangannya dan memikirkan Ruth. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Ilusi Ruth ini sangat kuat. Jika kita bertemu dengannya lagi, saya khawatir tidak akan mudah untuk mengatasinya. Di saat yang sama, Murongyan, yang dipisahkan oleh dinding, juga tidak tertidur. Dia berbaring di tempat tidur, menutupi tubuhnya dengan cangkir berwarna merah muda. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi wajahnya memerah. Setelah berpikir sejenak, Murongyan merasa malu. Dia tersenyum dan menutupi kepalanya dengan selimut. Ye Chong bahkan tidak tahu kapan dia tertidur. Saat dia bangun, mulutnya terasa kering. Bagaimanapun, dia terluka parah dan tubuhnya berbeda dari biasanya. Dia butuh istirahat dan minum. Pada saat ini, cahaya bulan keperakan menyinari jendela dan ke tempat tidur, menerangi ruangan. Ye Chong melihat jam bercahaya di sebelahnya. Saat itu baru sekitar jam 3 pagi. Ia benar-benar haus, mengucek matanya, lalu berdiri, bersiap keluar untuk minum air. Ye Chong keluar dari kamar dengan sandalnya dan datang ke ruang tamu di lantai pertama, di mana ada dispenser air. Ketika dia meninggalkan ruangan, dia membiarkan pintu terbuka lebar. Setiap pintu di rumah Murongyan hampir sama. Ye Chong juga tidak mengenalnya.
jadi dia membuka pintunya selebar mungkin sehingga dia bisa masuk ke kamarnya ketika dia kembali. Sedangkan untuk pintu rumah Murongyan di sebelahnya, hanya ada celah kecil. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Ye Chong tidak akan melakukan tindakan yang salah. Namun, seperti novel berdarah di internet, kecelakaan tetap saja terjadi. Begitu Ye Chong turun, kucing putih kecil itu melompat keluar. Ia membentang, berjalan di sepanjang dinding, dan kebetulan menabrak pintu Ye Chong. Akibatnya, pintu yang dibuka khusus Ye Chong ditutup oleh kucing putih kecil itu, hanya menyisakan sedikit celah. Kucing putih kecil itu tidak berhenti dan langsung berjalan ke kamar sebelah Murongyan. Ia melihat celah di pintu rumah Murongyan, memutar tubuhnya, dan masuk. Kemudian, kucing putih kecil itu sepertinya berpikir tidak ada yang menarik di dalamnya. Jadi dia keluar lagi dan membuka pintu. Awalnya hanya ada celah di pintu kamar Murongyan, tapi sekarang terbuka lebar. Ye Chong minum air di lantai pertama dan naik ke atas dengan linglung. Saat ini, dia dalam kondisi setengah tertidur dan setengah terjaga. Ye Chong naik ke lantai 2 dan melihat 2 kamar tidur bersebelahan. Yang satu pintunya terbuka, yang lain hanya ada celah. Meskipun ada sesuatu yang terasa salah, otak Ye Chong saat ini tidak mampu memproses informasi semacam ini. Jadi, tanpa ragu, dia masuk ke kamar dengan pintu terbuka lebar. Ye Chong menutup pintu dengan lancar, karena tirai anti tembus pandang ditutup di ruangan ini, cahaya bulan tidak bisa masuk. Saat Ye Chong berjalan, dia masih bertanya-tanya, mengapa bulan menghilang setelah beberapa saat. Dia berbaring dengan bingung di ranjang empuk. Yah, baunya enak sekali, aroma yang familiar. Sepertinya itu aroma gadis itu, parfum merek cewek. Kenapa kamu tidak menciumnya sekarang? Mungkinkah kamu hanya bisa menciumnya ketika bulan hilang? Pikiran Ye Chong, dia berpikir dengan linglung. Saat aku hendak tertidur, tiba-tiba aku merasakan sesuatu bergerak di sekitarku. Ye Chong mengulurkan tangannya, dan lengannya sepertinya diletakkan di atas sesuatu yang lembut. Tidak hanya lembut, tetapi juga sangat halus, hangat, dan sangat nyaman untuk digenggam. Kasur ini sangat nyaman. Saya tidak tahu merek apa. Saya akan bertanya pada Murongyan besok dan saya akan membelinya nanti, pikir Ye Chong. Setelah memikirkannya, Ye Chong tertidur. Pada saat ini, Ye Chong tanpa sadar masuk ke kamar Murongyan dan sedang tidur nyenyak sambil memeluk Murongyan. Murongyan juga sangat mengantuk saat tidur. Ye Chong berbaring di sampingnya dan membiarkan Murongyan berbalik sebelum melanjutkan tidur. Saat Murongyan tertidur, tubuhnya terasa sedikit berat, seolah ada sesuatu yang menekannya. Malam itu, Murongyan bermimpi malu-malu, bermimpi bahwa dia sedang ditembaki oleh Ye Chong. Keesokan harinya, matahari bersinar terang dan cuacanya baik-baik saja. Tirai cerdas di kamar tidur Murongyan diatur dengan fungsi pembukaan waktunya. Saat ini, tirai dibuka, dan sinar matahari keemasan dari luar menyinari. Ye Chong dan Murongyan sedang berbaring di tempat tidur empuk, dan selimutnya telah ditendang entah dari mana. Murongyan meringkuk di pelukan Ye Chong, paha putihnya mengenai tubuh Ye Chong, dan kaki kecilnya menendang tepat di paha Ye Chong. Lengan Ye Chong memeluk tubuh Murongyan, mereka berdua tidur seperti ini sepanjang malam. Matahari pagi menyinari tempat tidur. Ye Chong merasakan perubahan suhu dan perlahan membuka matanya.
Saat dia membuka matanya dan menemukan seorang wanita cantik tergeletak di sampingnya, dia langsung terpana. Butuh beberapa detik bagi Ye Chong untuk menyadari bahwa dia dan Murong Yan sebenarnya tidur di ranjang yang sama. Pada saat ini, kucing putih kecil sedang berbaring di ambang jendela, menatap Ye Chong dan Murong Yan dengan sepasang mata kucing biru. Ye Chong tidak bisa mengerti sejenak, bagaimana dia bisa tidur di ranjang yang sama dengan Murong Yan. Dia melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa ruangan ini bukanlah kamar tempat dia tidur, melainkan kamar tidur Murong Yan. Rusak, kenapa aku lari ke kamar Murong Yan? Wajah tua Ye Chong tiba-tiba memerah. Memikirkan hal ini, dia diam-diam melirik ke arah Murong Yan. Yang terakhir menutup matanya rapat-rapat dan alisnya yang indah sedikit berkerut. Wajah kecil halus Murong Yan sedikit merah. Ye Chong memandang Murong Yan dengan rasa ingin tahu. Mengapa wajahnya begitu merah? Apakah karena merasa kepanasan saat tidur? Faktanya, jika Ye Chong sedang berbaring di dada Murong Yan saat ini, dia bisa mendengar detak jantung Murong Yan. Ye Chong berpikir dalam hati bahwa dia akan menyelinap pergi saat Murong Yan masih tertidur, dan kemudian berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Memikirkan hal ini, Ye Chong menggerakkan tubuhnya dengan lembut dan hati-hati. Dia khawatir akan membangunkan Murong Yan, jadi dia melirik ke arah Murong Yan dari waktu ke waktu. Setelah menghabiskan banyak usaha, Ye Chong menarik tubuh dan tangannya dan pindah ke samping tempat tidur. Namun, hal tersulit saat ini adalah salah satu kaki Murong Yan masih menempel di tubuhnya. Ye Chong hendak memindahkan kaki putih besar Murong Yan, ketika kucing putih kecil yang tergeletak di ambang jendela mengeong. Suara ini membuat Ye Chong ketakutan. Dan Ye Chong dengan cepat memberi isyarat set kepada kucing putih kecil itu. Saya tidak tahu apakah kucing putih kecil itu ketakutan, atau apakah ia memahami gerakan Ye Chong. Ia berhenti menggonggong, berbalik, melompat dari ambang jendela, dan meninggalkan ruangan dengan bangga. Ye Chong dengan cepat melihat kembali ke arah Murong Yan di sebelahnya, dan merasa sangat lega saat mengetahui bahwa Murong Yan masih tidur. Lalu, Ye Chong dengan lembut memegang kaki Murong Yan dengan tangannya. Meskipun kaki Murong Yan kecil, jari-jari kakinya panjang dan putih, seperti bayi ulat sutra, dan dicat dengan cat kuku berwarna merah muda. Memegang kaki kecil ini terasa elastis dan lembut, seperti nefrite yang hangat dan harum. Ye Chong terguncang sejenak dan tidak bisa menahannya selama beberapa detik lagi. Lalu, Ye Chong dengan lembut mengangkat kaki Murong Yan dengan hati-hati. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba merasakan dari telapak tangannya bahwa kaki kecil Murong Yan bergerak tanpa sadar. Ye Chong diam-diam berpikir, mungkinkah Murong Yan sudah bangun? Dia segera berbalik dan menemukan bahwa Murong Yan masih tidur. Namun, wajah cantik Murong Yan yang awalnya memerah menjadi semakin merah sekarang. Dari jauh, Ye Chong bisa merasakan wajah Murong Yan semakin panas. Meskipun Murong Yan menutup matanya rapat-rapat, orang bodoh manapun dapat mengetahui bahwa Murong Yan berpura-pura tidur. Dan seorang gadis secara alami akan tersipu jika kakinya disentuh seperti ini oleh laki-laki lain. Wajah lama Ye Chong juga menjadi lebih merah. Dia sudah tahu bahwa Murong Yan berpura-pura tidur. Namun, Ye Chong tidak berani mengatakannya, dan dengan cepat mengambil kaki Murong Yan, memindahkannya dari tubuhnya, dan menyingkirkannya. Lalu, Ye Chong bangkit dari tempat tidur dan berjongkok dengan ringan di tanah. Pada saat ini,
Murongyan tetap tidak bergerak dan menutup matanya rapat-rapat, terlihat sangat tidak wajar, tapi dia tidak bangun. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, hanya berpura-pura tidak menyadarinya dan Murongyan masih tidur. Lalu, dia mengambil sandalnya dan berjingkat keluar dari kamar Murongyan. Begitu dia keluar dari kamar Murongyan, Ye Chong berlari kembali ke kamarnya dan segera jatuh ke tempat tidur lagi. Saat itulah Ye Chong menghela nafas lega. Jantungnya berdebar kencang, tadi sangat berbahaya. Namun bagaimana dia bisa sampai di tempat tidur Murongyan benar-benar membingungkannya. Di ruangan lain, Murongyan membuka matanya begitu Ye Chong keluar dari kamarnya. Dia menyentuh wajahnya dengan tangannya untuk mendinginkan wajahnya yang panas. Faktanya, Murongyan bangun lebih awal dari Ye Chong. Ketika dia mendapati dirinya terbaring di pelukan Ye Chong, dia terkejut. Dia pikir dia sedang bermimpi. Setelah memeriksa beberapa kali, saya menyadari bahwa saya tidak sedang bermimpi. Berbaring di pelukan Ye Chong memberi perasaan nyaman yang aneh pada Murongyan. Tepat ketika dia tersipu dan menikmati dada keras Ye Chong juga terbangun. Murongyan segera menutup matanya dan terus berpura-pura tidur. Lalu, Ye Chong diam-diam menggerakkan tubuhnya. Murongyan terus berpura-pura tidur sampai Ye Chong menyentuh kakinya. Merasakan hangatnya tangan besar Ye Chong, jantung Murongyan berdebar kencang, dan dia secara tidak sengaja bergerak secara tidak wajar. Namun, dia hanya menutup matanya rapat-rapat dan berpura-pura tidur, tidak peduli apa yang dilakukan Ye Chong. Baru setelah Ye Chong keluar dari ruangan, Murongyan menghela nafas lega. Bagaimana bajingan ini bisa sampai ke tempat tidurku? Pikir Murongyan dalam hati. Dia tidak marah sama sekali. Malah sebaliknya, dia cukup senang. Bahkan dia membayangkan alangkah baiknya jika terjadi sesuatu lagi. Bah, gadis kecil yang tidak tahu malu. Murongyan tersipu dan memarahi dirinya sendiri. Setelah berbaring di tempat tidur selama lebih dari 10 menit, Murongyan bangun. Ketika dia membuka pintu, Ye Chong membuka pintu di sebelahnya. Kedua orang itu saling memandang, wajah mereka memerah, dan pemandangan menjadi sangat sunyi untuk beberapa saat. Hanya kucing putih kecil yang mengeong. "Ya, cuacanya bagus hari ini. Aku baru saja bangun." Ye Chong berbaring dan berpura-pura baru saja bangun. Murongyan tersipu, mengangguk, dan berkata, "Benarkah, apakah Anda masih terbiasa dengan Tuan Ye tidur di tempat tidur saya?" "Ah, tidak, maksud saya, apakah Anda masih terbiasa tidur di rumah saya, Tuan Ye?" Mendengar ini, wajah Ye Chong memerah, dan dia menjawab dengan berani, "Kebiasaan, biasakanlah." Keduanya memahami satu sama lain secara diam-diam. Usai mandi, pengasuh villa menyiapkan sarapan. Setelah Ye Chong dan Murongyan sarapan, mereka keluar. Murongyan mengendarai mobil sport merahnya dan membawa Ye Chong bersamanya untuk melihat Jade Fein yang menipu. Keluarga Murong menguasai urat batu giok terbaik di Gunung Topi Jerami di Mingnan, yang terletak tepat di selatan Mingnan, di pegunungan di perbatasan dengan Myanmar. Pembuluh darah giok yang dibeli Murongyan sebagai pion beberapa waktu lalu terletak di utara Mingnan, di Gunung Tandus. Awalnya tidak ada seorang pun di sana yang mengira urat batu giok akan ditambang. Lagi pula, lingkungan geografisnya tidak sempurna. Namun, sebuah perusahaan multinasional datang ke sini beberapa tahun yang lalu dan benar-benar menambang urat batu giok di sana, dan dikatakan bahwa batu giok yang ditambang pada saat itu memiliki kualitas yang sangat baik,
baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dan dengan mengandalkan urat giok ini, perusahaan multinasional juga menghasilkan banyak uang. Hingga beberapa hari yang lalu, perusahaan multinasional tersebut tiba-tiba bangkrut sehingga menjual Jade Vein kepada Murong Yan melalui gadai. HMPH, kalau dipikir-pikir lagi, mereka benar-benar pembohong. Mereka sudah palsu sejak bertahun-tahun yang lalu, menciptakan kesan bahwa urat batu giok ini berharga, dan tali yang mereka buat cukup panjang. Murong Yan berkata dengan marah. Mai tangan kecil sangat marah hingga memutih, bersambung.